Tuhan, amin. Ya, sudah cukup liburannya, kembali kita beribadah bersama dengan Tuhan, amin. Kita percaya ketika kita datang, kita tidak akan sama lagi. Ketika kita datang, kita pulang dengan penuh sukacita, dengan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan yang menjadikan kita hari ini ada. Itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil komitmen untuk selalu
yang mengirim Yesus sampai akhir kami ya Tuhan. Ku yakin anugerahnya
Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengambil bagian apa yang tidak diambil oleh Marta, tapi Maria mengambil bagian yang untuk mendengar suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengambil bagian itu, kita mau duduk. Kita percaya bahwa Tuhan hari ini mau berbicara. Kita percaya di dalam ada kekuatan, ada solusi, ada pengharapan. Oh, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kami Tuhan.
sekali Yesus, selama Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesus, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Kami sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau adalah Allah yang menyelidiki setiap hati kami, Tuhan. Engkau melihat apakah perkataan kami yang keluar sungguh-sungguh dari hati kami atau hanya terucap di bibir kami saja, Tuhan. Malam hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu yang kuat mencengkram tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mematahkan dan menghancurkan setiap kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus, yang bukan dari Roh Kudus, roh pikiran manusiawi, roh keangkuhan hidup, kepahitan, kecemaran, kupatahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu yang kudus memenuhi tempat ini, karena kami tahu hanya ada satu roh yang sanggup mengubahkan hati kami, yaitu Roh-Mu sendiri, Tuhan. Bekerja Tuhan, Roh-Mu Tuhan, bekerja. Yes, 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 yes. Allah yang menyelidiki setiap hati kami, sungguh kagum. Kami sungguh kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang besar, dan kami kagum akan Tuhan. Kami hormat akan Engkau Yesus, yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kagum hormat akan Engkau, kagum
sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan kata-kata dan bahasa yang sederhana, pakai hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya apa yang keluar itu Tuhan, sungguh-sungguh Engkau sendiri yang memakai. Setiap kami urapi Tuhan dengan urapan yang baru, dan kami bisa keluar dari tempat ini tidak sama lagi seperti kami pada saat kami datang. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk seperti biasa, boleh kasih senyum tos minimal 5 orang. Baru boleh duduk ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya diberkati. Wah, kita kayaknya mau kompak ya Pak Jeki ya. Kalau saya tanya apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawabnya saya diberkati. Oke, amin. Tes. Saya tambahin, saya diberkati berlimpah-limpah. Yes, yes, yes. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya diberkati berlimpah-limpah. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Jeki, Pastor Ferli, dan semua jemaat yang sudah hadir. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini tampaknya kita semua merasakan kasih karunia Tuhan yang besar, dan kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Tema yang saya bawa pada malam hari ini adalah kematian Yesus Kristus adalah pengharapan bagi dunia. Pekan ini adalah pekan di mana kita masuk dalam Paskah. Ya, hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Minggu kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa Paskah itu adalah rohnya orang Kristen? Kenapa saya bilang begitu? Karena tanpa kematian Tuhan Yesus dan tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka sia-sialah iman kita. Amin. Saya mengikuti di sosial media Pak Bu, saya nggak tahu Bapak Ibu mengikuti nggak? Sekarang lagi musim apologet, cie-cie ya. Nanti kalau Bapak Ibu kalau ada waktu, salah satu juga apologet yang masih muda itu Pak Jeki undang di Chosen Generation, ibadah di Puncit. Saya nggak tahu paginya, beliau juga nggak ya? Cuma siang ya, jam 2 dia hadir di ibadah youth. Jadi anak-anak muda, Elia Myron, dia apologet, umur 19 tahun sudah mulai pelayanannya, dan nanti dia bisa sharing dengan Tuhan. Nah, beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini yang sebenarnya sudah terjadi ribuan tahun yang lalu adalah mempertanyakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada pula lagi yang bilang ya, wah itu mah pingsan, ya kan, agak norak. Terus ada lagi yang bilang, oh enggak, itu digantikan. Yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, digantikan. Kalau Tuhan baik, masa dia menyalibkan Tuhan Yesus? Ya kan? Tuhan macam apa? Ada lagi yang bilang, kok Tuhan mati? Ya, hari ini saya mau kita bersama-sama belajar Tuhan yang benar, Tuhan yang kita sembah. Kenapa dia mati? Sama-sama nanti kita akan belajar. Maka tema malam hari ini adalah kematian Yesus Kristus itu tidak hanya pengharapan buat saudara saya, tapi saya bisa bilang dari tempat ini bahwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah harapan bagi seluruh dunia. Amin. Amin. Baik, kita akan baca agak sedikit banyak ayat bersama-sama dengan saya mau kita baca dengan keras. Amin. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua nanti baca ayat yang genap bergantian. Dimulai dari Matius 26 ayat yang ke-57 sampai dengan Matius ayat yang ke-67. Jadi ada 10 ayat kalau nggak salah di sini. Nanti kita bergantian. Saya mau dengan suara yang keras sambil perhatikan ayatnya.
Malam ini kita agak sedikit-sedikit belajar firman Tuhan, banyak ayat ya. Kelihatan jelas di depan Bapak Ibu? Oke. Matius 26 ayat yang ke-57 demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas. Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Silakan Bapak Ibu. Ayat yang ke-59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya apa? Supaya ia dapat dihukum mati. Ayat selanjutnya yang ke-61 yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merumbuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Bapak Ibu, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Terakhir bersama-sama, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lanjut, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya puji, yang saya nyatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dia tidak pernah mati dan dia tidak pernah bangkit, maka sia-sialah iman percaya saya. Amin. Bapak Ibu, sepanjang sejarah dari mulai dunia diciptakan sampai nanti dunia ini berakhir, ketahuilah tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang namanya manusia itu dia bisa mati lalu bangkit. Hanya ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia adalah manusia, dia mengalami kematian, tapi dia mengalami kebangkitan. Di ayat ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, pertama kali bagaimana Tuhan Yesus mengalami yang namanya penderitaan. Hari ini kita belajar makna kekristenan. Mungkin temanya kurang menarik hati. Kenapa? Karena kalau biasanya ngomongin penderitaan, kita nggak suka, betul? Tapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Kamu suka nggak suka, mau nggak mau, karena kita tidak bisa melebihi dari Tuhan kita. Tuhan kita menderita, kita pun pasti akan menderita. Mukanya mulai tegang. Slow, baru awal ya. Saya orang Batak alasannya. Setuju Bapak Ibu? Di ayat ini dikatakan, maka para orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, imam Kayafas merencanakan untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya supaya dia mati? Bapak Ibu tahu tidak bahwa kalau ada orang yang bilang Tuhan Yesus tidak mati, nanti saya akan buktikan bahwa dia benar-benar mati dan ada buktinya. Baik secara firman Tuhan, Alkitab catat, ataupun secara sejarah, ada seorang manusia yang pernah disalibkan
2000 tahun yang lalu dengan begitu kejinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus itu datang kepada milik kepunyaannya, tapi dia ditolak, dia difitnah, dia mengalami penderitaan. Amin. Jadi kalau kita sebagai murid yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, percayalah, engkau pasti akan mengalami penderitaan. Masalahnya sekarang banyak orang Kristen gak mau yang namanya menderita. Setuju? Maunya kalau masuk gereja dikhotbahin, udah Yesus yang mati, yang menderita, kamu terima berkatnya saja, gak perlu lagi kamu merasakan. Saya yakin itu bukan ajaran Alkitab. Tapi firman Tuhan bilang, pikulah salibmu, pikulah kuk yang kutaruh kepadamu, karena kuk yang kutaruh kepadamu itu tidak berat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, betul? Tapi seringkali kita mengabaikan itu. Tuhan Yesus melakukan, dia datang kepada miliknya sendiri. Dia sangat kaya, dia adalah Tuhan. Dia datang melayani siapa dia? Dia tidak melakukan kejahatan apapun. Tadi kita baca sama-sama ayatnya, tidak didapati satupun kesalahan daripadanya. Betul? Tapi dia difitnah, lalu dibuat pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, kalau dalam hidupmu mungkin seringkali engkau difitnah, ditolak karena imanmu, mengucap syukurlah. Kalau kamu belum pernah ditolak atau belum pernah difitnah, harus tanya, kita Kristen bener enggak? Karena semua orang yang dipilih, semua orang yang dipanggil belum tentu terpilih, Bapak Ibu. Enggak semua orang Kristen itu masuk surga. Emang Bapak Ibu pikir nanti pada saat penuaian itu datang, padi dan ilalang itu dipilihnya dari mulai mana? Dari dalam gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman Tuhan jelas bilang, kalau kematian Tuhan Yesus adalah puncak dari penderitaannya, tapi sebelum dia mengalami itu, dia dulu juga pernah ditolak dan difitnah. Tadi saya ngomong di depan, Elia Myron, seorang, sekarang dia umurnya 21 tahun. Dia suka live di TikTok. Ceritanya seru. Tadi sore saya sedikit lihat podcastnya sama Fiji Daniel. Amazing. Kadang saya sebagai hamba Tuhan umur 41 tahun kayak ditegur Tuhan juga gitu. Kenapa? Dia bisa bilang, kalau sampai saya harus mati gara-gara penginjilan, ini orang Indonesia loh, atau saya masuk penjara, ya udah, aku di penjara aja, nggak apa-apa nginjil. Dia dipersekusi beberapa kali, pindah kampus, itu masih ada sampai zaman sekarang. Amin. Terus dia bilang gini, emang kalau saya merasakan penderitaan saya itu setara dengan yang dialami Tuhan Yesus? Enggak. Kenapa? Kita semua menderita itu karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menderita, dia tidak berdosa, dia suci, dia sempurna, tapi dia menderita dan dia terima itu. Dia ditolak, dia difitnah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mungkin saat ini mengalami penolakan, mungkin hidup kita difitnah, digosipin, apa yang kita lakukan? Apakah kita terpengaruh? Kira-kira kalau Tuhan Yesus tersinggung saat itu, Tuhan Yesus kan luar biasa ya. Satu kali Tuhan tidur di dalam kapal bersama murid-muridnya, ada ombak. Keren loh Tuhan gue loh. Murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus ini ombak ini lagi goyang, kita bisa mati nih, gimana? Tuhan Yesus lagi kena capek pelayanan mungkin gitu ya, dia ya udah, terus bilang, berhenti ya, stop, tunduk loh, badai ombak bilang tunduk. Pada saat dia difitnah, kira-kira dia punya kuasa nggak?
Besok nggak bisa ngomong semua. Betul? Bisa nggak? Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika dia di Taman Getsemani, pada saat serdadu-serdadu itu menyergap dia, menangkap dia, muridnya Petrus ambil pedang, potong telinga salah satu murid. Tuhan Yesus bilang tidak seperti dia balik. Kekristenan itu Bapak Ibu hanya kuncinya ada 3 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu. Selanjutnya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Satu lagi saya tambahin, kasihilah musuhmu. Tuhan lakukan itu Bapak Ibu. Artinya apa? Orang Kristen, saya kasih tahu nih, kalau kamu dihina, kalau kamu ditolak, kalau kamu tidak sesuai dengan keinginan hatimu, bisakah kamu mengasihi orang tersebut? Kalau kamu belum bisa, jangan bilang pengikut Yesus, karena Yesus kasih teladan seperti itu. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, promo ya, nanti datang kalau ada waktu. Minggu terakhir, hari Minggu depannya ada Elia Mayer, keren lah dia anak mudanya. Yang kita berdoa terus, karena sekarang banyak saya ikutin apologet sampai ke luar negeri, karena kalau di negeri Konoha katanya bisa digeruduk kan, gitu kan. Jadi sampai ke luar negeri untuk apa? Bukan untuk siapa benar siapa salah, untuk jago-jago, tapi untuk mempertanggungjawabkan imannya. Ada risikonya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus tadi dikatakan di ayat yang ke 66, ia harus dihukum mati. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, semua mereka langsung fitnah. Dia harus dihukum mati. Lalu mereka mulai meludahi mukanya. Bayangkan Bapak Ibu, ini orang-orang Farisi, umat pilihan Allah, imam-imam, mulai meludahi muka Yesus. Siapa di sini yang pernah diludahi mukanya? Saya pernah. Ya, punya pengalaman pernah diludahi, langsung berantem sih. Ya kita masih di jalanan. Kalau dia meludahi ya saya minimal kecap harus keluar tadi kan, nggak enak Bapak Ibu. Lalu orang mulai meninju mukanya, memukuli dia. Ya Bapak Ibu, kita juga melihat sekarang Indonesia nggak baik-baik sebenarnya. Udah sejak kapan-kapan, ya kan? Ada di salah satu kota kita bangun gereja, itu sampai orang-orang Batak itu bikin ormas ya kan? Teman-teman saya tuh, supaya aman katanya gitu. Mulai itu bangun gereja, dibunuh, dipersekusi. Tapi apakah itu kita harus bagaimana? Bukan, karena saya yakin kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami persekusi, bukan saatnya untuk kita membalas adu jotos kuat-kuatan. Dia menunjukkan bahwa, hey, aku aja yang diludahi dan ditonjok, aku nggak balas. Berarti orang Kristen seharusnya mengikuti dia, kecuali kamu tidak mengikuti Yesus yang benar. Yesus yang kau buat-buat sendiri. Yesus yang hanya taunya memberkati 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Ya kan? Pada saat Yesus disalib, hilang itu semua yang mau makan itu. Kenapa? Dia tidak tahan uji imannya pada saat penderitaan datang, ujian datang. Yesus dia dipersekusi dan dia dianiaya. Ada satu kisah, ini ada istri saya. Kami waktu itu pernah pelayanan di Aceh Singkil, Memorial. Di sana kami waktu itu sebelum kejadian tsunami melayani sebulan lebih ya. Sebulan kita gereja ditutup, lalu kita harus khotbah di kebun. Pada saat saya khotbah, wah tiba-tiba ada batu jedor ya kan? Di luar orang mobil pakai parang gitu. Seru juga. Kita mungkin belum mengalami yang seperti itu. Tapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, pada saat engkau melayani Tuhan, kalau
kita mungkin secara jasmani dalam dunia pelayanan tidak mengalami aniaya, tapi mungkin dunia ini menganiaya kita dengan cara yang berbeda. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita tidak perlu takut, tapi menganggap itu adalah sebagai kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti melindungi kita, menyertai kita, dan memberkati kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melewati penderitaan demi penderitaan. Gak ada amin. 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 Tuhan Yesus pada saat dia persekusi, pada saat dia dianiaya, dia tidak melawan. Saya selalu ngebayangin pada saat saya berdoa menyiapkan firman ini, saya ngebayangin ya, maksudnya gini, Bapak Ibu tahu Presiden Prabowo, dia panglima tertinggi angkatan bersenjata juga kan, karena otomatis kalau kira-kira ada yang meledek dia kan bisa punya kuasa ya, pasukan ini habisin tuh orang. Atau kalau ada yang melecehkan dia, jangankan nih mau melakukan tindakan fisik, cuma ngomong kurang ajar aja gitu, pasti kan banyak yang melindungi dia, kemana-mana dilindungi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, dia yang punya segala sesuatunya. Saya selalu kebayang nggak pada saat Tuhan Yesus ada di posisi itu, para malaikat dari surga, ada Gabriel, ada Mikael, malaikat perang, malaikat pembawa pesan, kecuali Lucifer ya, dengan bala tentaranya itu sebenarnya siap menunggu perintah, karena dia yang punya itu semua. Nah, dia nggak lakukan. Bahkan yang lebih luar biasanya, Tuhan Yesus Kristus, dia dipersekusi, dianiaya, dan terakhir adalah dia disalibkan dan dia dibunuh. Amin. Dia mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya bilang, kok ada ya sampai sekarang yang ngomong Tuhan Yesus itu nggak mati gitu. Ya kan? Bahkan ada juga teorinya bilang, enggak, itu 3 hari di dalam kubur, dikasih obat. Norak lu, nggak baca firman Tuhan, nggak baca Alkitab ya. Betul? Satu. Yang kedua, sejarah membuktikan ada banyak dokumen yang memastikan seorang pria dari Nazaret dihukum mati bahkan dalam tidak keadaan bersalah. Kitab suci bilang pada saat dia disalib, Tuhan bilang tetelestai, sudah selesai. Dia sendiri yang ngomong, artinya apa? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Ya dia selesai sebagai manusia. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Buktinya apa? Buktinya pada saat semua selesai, ada orang-orang lagi di serdadu, dia bilang untuk memastikan tusuk lagi lambungnya. Pada saat ditusuk lambungnya, yang keluar tidak lagi hanya darah. Karena pada saat proses penganiayaan perjalanan Kalvari itu, darah Tuhan Yesus sudah habis. Tangannya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri, punggungnya dicambuk berulang-ulang, ya, udah bleeding, lalu disalib. Setelah dia selesai, sebelum turun serdadu ambil tombak, dia tusuk lagi lambungnya. Makanya saya bilang, kalau ada yang bilang Tuhan Yesus nggak mati, kayak saya norak. Bukti bahwa selanjutnya Tuhan Yesus mati adalah dia dikuburkan. Dia dikuburkan, lalu kabar sukacitanya, setelah 3 hari dia bangkit dari kematian. Amin. Dia bangkit
bangkit dari kematian. Iman Kristen ya cuma ini aja. Kalau kita nggak punya kepercayaan dan iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus, sia-sia. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa iman Kristen, kalau kita melihat kepada Yesus, bahwa kita orang yang sudah dipilih dan kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga pasti harus merasakan penderitaan tersebut. Bohong kalau kita nggak pernah menderita, nih. Tapi percayalah bahwa penderitaan yang kita alami itu selalu biasanya bukan karena salah Tuhan, tapi seringkali karena dosa kita atau kesalahan kita dalam mengambil keputusan, Pak Bu. Betul? Dan penderitaan kita itu tidak sebanding dengan penderitaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang Tuhan Yesus itu kenapa mati ya? Tunggu dulu. Dia mati untuk menyatakan ke dunia orang mati bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia mengalahkan kematian itu. Sehari kemudian Dia bangkit dari kematian dan Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Jadi yang kena prank 3 hari itu siapa? Itu si bolis itu ya. Udah sempat senang dia kan, mati Tuhannya orang Kristen. Tapi maut tidak bisa menguasai dia bangkit, Bapak Ibu. Amin. Makanya senang kan lagu itu kan. Coba gitu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Amin. Mari kita nikmati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan apa? Dengan kita bersama-sama juga melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi tadi saya kasih bukti. Dia mati, Dia sendiri menyatakan bahwa sudah selesai. Kubur kosong itu menunjukkan bahwa Dia pernah masuk ke dalam kubur, tapi Dia bangkit dari situ. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada salah satu kisah yang luar biasa akibat dari kebangkitan Kristus. Sebelumnya murid-murid Tuhan tahu tidak ada satupun yang berani menyatakan pada saat Yesus mau disalib yang menemani Dia. Kabur semua murid-muridnya. Ya. Petrus nyangkalin 3 kali, betul? Tapi pada saat Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali selama 40 hari, apa yang terjadi? Murid-murid menjadi berani. Amin. Mereka memberikan bahkan hidupnya untuk Yesus habis-habisan. Saya mencatat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa murid-murid yang tadinya itu pengecut, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dan lain-lainnya itu, mereka matinya, mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, itu matinya menggenaskan sekali Bapak Ibu. Saya ada catat di sini, Petrus, murid yang menjadi pemimpin di antara para rasul, dia itu disalibkan di atas salib terbalik. Ya, karena pada saat dia mau disalib, dia bilang jangan salib aku seperti Tuhanku nggak layak. Andreas, dia mati disalib di atas yang berbentuk X. Yakobus, ia mati dipenggal, kepalanya dipenggal. Rasul Yohanes, nah ini dia meninggal dalam usia tua, ini masih aman. Filipus, dia disalibkan di atas salib terbalik. Jadi kalau ada salib terbalik, yaitu salibnya Rasul Filipus. Bartolomeus, Nathanael, ia mati dikuliti dan dipenggal. Thomas, dia mati dibunuh di India. Matius, dia mati dibunuh di Ethiopia. Yakobus, dia mati dipukuli, dilempari batu dan dijatuhkan dari atas kuil di Yerusalem.
Yudas Tadeus yang mati dibunuh dengan kapal. Simon orang Zelot yang mati dibunuh di Beirut. Yudas Iskariot yang mati gantung diri ya, tidak bertobat. Matias pengganti Yudas, dia mati dilempari batu. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, buat apa sampai memberikan nyawanya seberani itu? Jadi saya bisa bilang bukti bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit karena para rasul ini antara dua. Mereka memang benar-benar gak punya pikiran gila gitu ya, atau memang karena mereka merasakan, melihat secara langsung, mengalami Tuhan mati dan bangkit menampakkan diri kepada mereka. Betul? Mereka memateraikan kesaksian itu dengan apa? Memateraikan kesaksian itu dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, bahwa kesaksian itu ya dan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengar kesaksian seperti sekarang ini karena darah martir mereka, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Pada saat mempersiapkan firman Tuhan ini, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, pasca ini apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat PD Apartemen Permata Surya? Tuhan cuma bilang, saya mengasihi orang berdosa. Bisnisnya Tuhan itu adalah bisnis keselamatan, dan kerinduan hati Tuhan adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketahuilah apapun yang kau lakukan, apapun yang kau alami, apapun yang sekarang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Bisa nggak? Saya jujur nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi saya mau kesaksian juga. Kenapa? Karena kalau kita cuma ngomong gak enak ya. Saya juga belajar untuk mengasihi musuh saya. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang broken home. Jadi saya itu dulu benci banget sama papa saya. Kenapa? Orang Batak biasa. Salah dikit itu nggak hanya omongan gitu, tapi main pukul gitu kan. Jadi kakek saya itu dulu bisa kayu ubi gitu kan. Bertahun-tahun ternyata saya kehilangan sosok seorang ayah dan saya benci. Tapi satu kali dalam sebuah ibadah Tuhan mengingatkan saya, nangis. Waktu itu KKR-nya Pak Philip Mantopah yang di Surabaya, KKR Trip to Hell, dan di situ Tuhan tegur, Tuhan suruh ampuni. Bagi saya berat. Jadi mungkin kalau saat ini saya lagi bagi link tadi ke keluarga saya, mudah-mudahan ditonton gitu kan. Tapi saya bilang waktu itu, Pak, saya mengampuni Bapak. Kita berpelukan, kita menangis. Mulai saat itu beres. Mulai Tuhan berkati, mulai Tuhan pulihkan. Amin Bapak Ibu. Kasihilah orang yang membuat kamu sakit. Itu tidak mudah. Ngomongin gampang, dilakuin susah. Tapi kalau kamu nggak mau melakukan, kamu bukan pengikut Kristus, bro, sis. Amin. Ya, biar agak santai dikit, saya mau kasih pantun dulu deh. Apa itu? Ubur-ubur ikan lele. Bareng dong. Ubur-ubur ikan lele. Walaupun Tuhan Yesus sudah dikubur, dia bangkit le. Amin. Terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau kamu jadi pengikut Kristus, malam hari ini saya mau bilang, kamu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Yang bawa jalanmu itu adalah orang yang dari surga, bro, sis. Amin. Udah pasti dia dari surga datang ke bumi, dia tahu jalan ke surga. Dia bilang juga kan dalam Yohanes 6:14 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang manusia pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui. Jadi harusnya bersyukur nggak? Amin. Poinnya adalah, mari Bapak Ibu, kita adalah pengikut Yesus. Jangan pernah takut pada penderitaan. Pak, saya udah dari dulu menderita, Pak, udah miskin gitu.
dia dari dulu nggak punya duit, masa sekarang mau menderita lagi gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekristenan itu bukan masalah uang, bukan kaya miskin. Terlalu kecil iman kita ngomongin kaya miskin, Bapak Ibu. Amin. Bukan berarti melarang orang kaya, bukan. Benar? Saya mau tanya, ada nggak orang kaya di luar Yesus? Ada orang nggak sih di sini? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang miskin di luar Yesus? Kalau imanmu hanya cuma kaya miskin, untuk apa pengorbanan Yesus di kayu salib? Dia datang bukan untuk kaya miskin, bukan. Dia datang untuk keselamatan jiwamu, untuk pertobatan hidupmu, untuk pembaharuan hatimu, untuk pembaharuan pikiranmu. Amin. Ketika kita hidup baru, saya yakin dan percaya berkat yang lain ngikuti udah pasti. Kalau ada dikit-dikit ganjalan itu biasa, amin. Tapi yang pasti pada saat kita hidup lahir baru, kita tahu panggilan kita juga untuk menderita. Pada saat kita menghadapi masalah, kita tidak lagi seperti orang dunia, bro, sis, pak, bu, ya kan? Yang kita lakukan apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Cuma selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, betul nggak? Sebab hari ini hari yang terbaik, ya. Pasti begitu. Jangan dikit-dikit aku masih seperti yang dulu. Ke gereja sih, tapi seperti yang dulu. Tuh, diikuti pula sama piano ini. Yang itu gak usah. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siap jadi murid Yesus? Saudara diberkati malam hari ini. Ayo kita jangan jadi Kristen-Kristenan. Tapi saya rindu, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, jiwamu jangankan sebegini banyak. Satu orang Pak Jeki aja itu berharga. Pada saat dia bertobat, satu surga itu sorak-sorai. Apalagi sebegini banyak gitu kan. Amin. Tuhan itu sayang, kita sangat berharga di matanya. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari saya hanya meminta kepada kita. Ayo, poinnya kalau mau jadi orang Kristen, tahu persis apa menjadi panggilan hidup kita. Kalau kita menderita, ingat Tuhan kita menderita, tapi dia nggak lebay. Bayangin Pak Bu waktu dia di kayu salib, tiba-tiba dia bilang, Gabriel, hangus ini alam semesta, bumi, bintang semua ya, ini planet-planet. Yang kayak Thanos itu, nggak usah tahu dia mungkin gini, ting gitu, kasih kode, hancur di alam semesta Pak Bu, malaikat habis semua bisa nggak? Bisa, itu malaikat semua triliunan tuh di belakang liatin salib itu, tinggal nunggu sepak bos sih. Tapi dia lakukan apa? No. Dia tidak membalas. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Amin. Ya, kalau ada yang menyakitimu, kalau ada yang membuat engkau menderita, malam hari ini yuk saya mengundang kita lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Paling terakhir, apa yang perlu kita salibkan dari hidup kita? Ada 3. 1, ketamakan, roh mamon yang sekarang semakin kencang. Yang 2, kepahitan. Dan yang terakhir, kecemaran. Anak-anak muda, tetap semangat melayani di tempat ini. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena komunitas itu akan menentukan hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mau pantun lagi nggak? Burung irian adalah cendrawasih. Kok nggak ada cakepnya sih? Ini direkam loh, ini loh. Apa? Pulau Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya undang lagi berdiri. Langsung itu aja. Kami ya sudah. Sebab dia hidup. Mari kita rayakan. Ada hari esok. Jadi keras. Sebab dia hidup.
cinta bakal mati, terus dosa kubur kosong namun kasih banyak hidup banyak sangat menguatkan kita semua. Memang satu minggu ini adalah minggu yang krusial, di mana dimulai dari Yesus memasuki kota Yerusalem, yaitu Palm Sunday, artinya dia menghampiri salib. Dia menghampiri kematian. Dia singa dari Yehuda. Dia tahu dia akan mengalami itu, tapi dia tidak takut, sehingga firman Tuhan berkata dia akan beri kepada kita